Itu. Nah, saya itu targetnya untuk madrasah itu dua, Pak. Satu, siswa madrasah, siswanya itu satu hafal Quran, Ah, dua bisa berbahasa Arab. Hafal Quran tidak harus 30 juz, Pak. Tidak harus oke. 30 juz. Tidak, tapi hafal Al-Qur'an. Hafal Al-Quran itu ya lebih banyak ayat yang dihafal daripada yang tidak gitu loh maksudnya. Atau paling tidak setiap juz itu ada ayat yang dihafalkan. Berarti saya tadi tidak salah menyebut Kiai Haji Hamid. Itu kan artinya itu Karena pemikiran saya. setelah saya mendengar penjelasan Bapak dari pertanyaan saya, ternyata munculnya itu. Dua target itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat religi, sahabat ceria, kembali lagi berjumpa dengan saya Fauzan Bakhtiar, masih di podcast ceria, cerita ilmu dan agama. Dan kali ini saya ditemani oleh sosok yang sudah tidak asing lagi di Kabupaten Kebumen. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Dr. Andes Hamid MPDI. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak asing lagi, beliau adalah seorang kiai yang sudah sangat terkenal di Kebumen, bahkan mungkin di luar Kebumen. Pernah menjadi guru kepala di MAPK, pernah menjadi dosen pengajar di IAINU Kebumen, pernah juga menjabat sebagai seorang penyuluh agama di mana saja sih Bapak dulu? Kecamatan Buayan, Di Kecamatan Kecamatan Kuarasan, Buayan, Kecamatan Kuarasan, dan Alian. Alian. Kemudian setelah menjadi penyuluh, beliau diangkat menjadi penyelenggara zakat wakaf Waktu di itu masih tahun penyelenggara berapa nih, syariah. Bapak? Penyelenggara syariah waktu itu. 2013. Nomenklaturnya ya. 2013. 2013. Kemudian setelah dari penyelenggara syariah pindah tugas di Kasih Bimas Kasih Islam. Bimas Islam. Kemudian pernah juga menjabat sebagai kepala subbagian tata usaha masih di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, dan sekarang beliau menjabat sebagai kepala seksi pendidikan madrasah. Selamat mengemban amanah baru Bapak. Mohon doanya. Amin. Sebagai seorang kepala seksi pendidikan madrasah, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait madrasah yang ada di Kabupaten Kebumen. Yang pertama saya ingin tahu Bapak, sebetulnya di Kabupaten Kebumen itu ada berapa madrasah sih? Mulai dari RA, MI, MTS sampai dengan MA. Ya, secara garis besar madrasah itu ada dua macam. Yang pertama madrasah yang dikelola oleh masyarakat langsung, madrasah swasta ya. Swasta. Yang kedua adalah madrasah negeri. Kalau yang madrasah negeri itu baru dari tingkatan MI. Jadi RA-nya belum ada yang negeri. RA belum ada yang negeri di Kabupaten Kebumen gitu. Belum. Jadi ada MI yang negeri ya. Okay. MIN ya, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4, Madrasah Sanawiyah Negeri itu 8, Madrasah Aliyah Negeri itu 4. Jadi 16. Itu yang negeri. Yang negeri ya. Tapi kalau seluruhnya dengan swasta itu, kalau RA ini semuanya swasta ya, itu jumlahnya 117. Lumayan banyak ya. Oh iya. Yes. RA-nya ada 117 tersebar di seluruh Kabupaten Kebumen. Di seluruh kecamatan ada. Di seluruh kecamatan ada RA ya. Iya, yes. Kemudian MI-nya 113 dari yang negeri 4 tadi itu ya. Kemudian yang sanawiyah itu 91, yang negeri 8. Kemudian madrasah aliyah jumlahnya 27, dari yang negeri 4. Itu jumlah seluruh madrasah di Kabupaten Kebumen, baik yang negeri maupun yang swasta.
Total kira-kira berarti kalau dari 348 348 madrasah di Kabupaten Kebumen. dari seluruh tingkatan. Seluruh tingkatan, Iya. alhamdulillahirrabbilalamin. Terus gini Bapak, saya juga alumni madrasah. Walaupun SD saya di mungkin satu desa gitu Bapak, Iya, di Desa Bandung. Bandung. Bandung Kebumen, bukan Bandung Seruni. Saya SD di Bandung, kemudian MTS 1, MT1, kemudian setelah itu di MAN 1 Kebumen, dan setelah dari MAN saya di IAIN Wali Songo. Ini yang saya alami Pak. Dulu waktu saya masih di MTS itu, MTS Negeri 1 itu belum menjadi favorit itu. Belum menjadi seperti sekarang ini. Madrasah itu banyak diminati oleh masyarakat, bahkan sangat dipercaya oleh masyarakat. Itu kira-kira sih mulai kapan nih Bapak untuk awal mula madrasah yang ada di Kebumen, bahkan mungkin secara nasional sangat dipercaya oleh masyarakat? Memasuki tahun 2000, Pak. Memasuki tahun 2000. 2000. Ya, kalau sebelumnya sih MRI itu sejak, mohon maaf, ketika Gus Dur jadi presiden. Gitu. Ya, ketika memang madrasah ini diberikan porsi yang besar di anggaran negara. Bukan berarti sebelumnya itu kecil, bukan. Karena di era Gus Dur itu justru ada juga direktorat pondok pesantren. Yang sampai sekarang ada seksinya, Pak. Seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren, gitu. Iya. Tetapi bukan berarti kualitas madrasah itu ya, potretnya itu berdasarkan dari peningkatan pembiayaan, itu bukan. Karena memang madrasah itu kan bahasa Arab ya Pak ya. Bahasa Arab, nama kalau bahasa Indonesianya itu ya sekolah. Jadi kalau Raudhatul Atfal itu bahasa Indonesianya TK. Jadi kalau madrasah ibtidaiyah itu bahasa Indonesianya SD. Madrasah sanawiyah itu SMP, madrasah aliyah itu SMA. Nah, itu sebenarnya itu dukungan dari masyarakat itu penuh, Pak. Karena madrasah itu dianggapnya sekolah dengan 2 kurikulum. Jadi maksudnya kurikulum nasional yang memang itu merupakan program pemerintah, tetapi di situ diberi pengajaran keagamaan. Sehingga ya dulu-dulu memang diasumsikan ya kalau madrasah itu ngimami tahlilan gitu ya. Kayaknya dulu kalau waktu kecil saya tuh malah justru jadi wadanan istilahnya. MTS gitu. Kebetulan MTS 1 itu kan bangun pertamanya di persawahan, Pak, sehingga pernah disebut madrasah tengah sawah. Iya, saya masih mengalami itu. Iya, itu. Tapi kemudian kegigihan para tokoh madrasah ini untuk mengemas bagaimana madrasah itu siswanya tidak hanya menguasai ilmu-ilmu agama, tetapi ilmu pada umumnya sebagaimana diajarkan di sekolah. Sehingga sekarang OSN ya, Olimpiade Sains Nasional, itu juaranya madrasah, murid madrasah. Gitu. Ya, jadi madrasah itu sekarang dengan tagline madrasah mandiri, madrasah berprestasi. Dulu madrasah hebat bermartabat. Dulu madrasah lebih baik madrasah. Gitu. Ya, sekarang mandiri berprestasi. Terus maksudnya mandiri berprestasi itu dari moto itu gambarannya seperti apa? Ya, di dalam mengembangkan madrasah itu tidak hanya mengandalkan biaya-biaya yang dari DIPA, tapi bagaimana madrasah itu mendapatkan kepercayaan masyarakat, baik prestasi di bidang fisik maupun non fisik. Fisik misalnya olahraga ya, non fisik ini adalah ilmu pengetahuan baik sosial maupun eksak ya. Itu karena dibiayai dan didukung oleh masyarakat, ya mohon maaf ya, untuk madrasah-madrasah tertentu itu sekarang tidak imbang antara ketersediaan yang akan diterima dengan pendaftarnya, Pak.
Jadi peminatnya malah Peminat. lebih banyak. Iya, saya tidak menyebutkan spesifikasi atau nama madrasah ya. Itu misalnya dibutuhkan 94, yang daftar 294. Wow, luar biasa ya Bapak. Iya. Karena di madrasah juga kan ada anunya Pak, ada asrama. Jadi anak itu dibekali ilmu-ilmu pengetahuan, tetapi juga dibentuk karakternya, sehingga dia adalah santri yang santri yang apa ya, berpikir luas gitu. Bukan berarti santri tidak berpikir luas, bukan, artinya santri berprestasi lah gitu, enaknya gitu ya. Maka sekarang bahkan ketika ada madrasah yang memiliki kerjasama dengan pesantren, itu tidak harus ada asramanya di madrasah. Madrasah itu ada yang melakukan program MMP, Madrasah Mitra Pesantren. Madrasah Mitra Pesantren. Jadi untuk pendidikan agamanya itu banyak di pesantren. Nah, pendidikan kurikulumnya di madrasah. Kerjasama itu di penyusunan anggarannya juga dibunyikan untuk pesantren kayak gitu. Sehingga itu antara pesantren dan madrasah saling hidup gitu. Ternyata banyak terobosan juga yang dilakukan oleh madrasah. Iya. Salah satunya itu kerjasama dengan Pondok pesantren. pondok pesantren. Kemudian kerjasama dengan tokoh olahraga. Jadi begini Pak, misalnya ada festival ya. Ini tentang apa? Tentang olahraga ya. Diambil kelas olahraga. Sekarang ada kayak gitu Pak, kelas olahraga, kelas pesantren kayak gitu. Gitu. Jadi alhamdulillah semakin tinggi kepercayaan masyarakat, dan mohon maaf tidak saya sebutkan, sekarang yang menyekolahkan anaknya di madrasah itu bukan hanya pejabat Kementerian Agama saja. Ya gitu. Ya alhamdulillah, jadi prestasi madrasah semakin dirasakan oleh masyarakat pada umumnya gitu. Baik Bapak, terus gini Bapak, sebagai seorang kepala seksi pendidikan madrasah, adakah target-target tertentu yang ingin dicapai oleh Pak Kiai Haji Hamid? Ya, Pak Fauzan, sebelumnya saya mohon maaf ya, sebenarnya saya itu lebih nyaman kalau dipanggil Kiai ketika mau ceramah aja. Oh, gitu. Saya sering dipanggil sambutan kasih penmat oleh Kiai Haji Hamid, saya bilang saya dipanggil Hamid aja. Tapi terkenalnya di masyarakat sudah itu Pak. Ya nggak apa-apa, terima kasih. Semoga saya bisa menjaga. Amin, 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 amin. Hanya 2 Pak saya targetnya. Targetnya saya 2. Kalau tidak keliru, insya Allah nanti saya pada tanggal 1 September 2025 saya pensiun saya Pak, dari PNS. September 2025. Ya, masih 2 tahun 1 bulan ya. Saya kepengen di sisa waktu 2 tahun ini ingin terus semangat gitu. Semangat bagaimana saya memiliki ya katakan tinggalan yang baik lah kayak gitu. Nah, saya itu targetnya untuk madrasah itu 2 Pak. 1, siswa madrasah, siswanya itu 1 hafal Quran. 2 bisa berbahasa Arab. Hafal Quran tidak harus 30 juz Pak. Tidak harus 30 juz. Tidak, tapi hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran itu ya lebih banyak ayat yang dihafal daripada yang tidak gitu loh maksudnya. Atau paling tidak setiap juz itu ada ayat yang dihafalkan. Berarti saya tadi tidak salah menyebut Kiai Haji Hamid. Itu kan artinya itu pemikiran saya. Setelah saya mendengar penjelasan Bapak dari pertanyaan saya, ternyata munculnya itu 2 target itu. Sehingga saya kemarin di acara wisuda Purnawidya, wisuda Purna siswa itu, saya kan kadang dimintai sambutan, baik selaku kasih penmat atau kadang sebagai wakil dari
Bapak Kepala Kantor, karena Bapak Kepala Kantor menghadiri di tempat yang lain. Saya menyampaikannya kepada di sambutan itu dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab. Kan biasanya di madrasah itu di acara-acara kayak gitu itu pembawa acaranya membawa dua bahasa, Pak, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kurang satu itu, bahasa Arab. Sehingga saya pernah di suatu madrasah itu, dari saya turun mobil sampai saya naik mobil lagi itu betul-betul diperlakukan oleh madrasah itu dengan pertanyaan bahasa Arab semua. Semurid-muridnya, Pak. Di madrasah mana, Bapak? Itu kalau boleh disebutkan yang madrasah itu. Dua. Ya, di Gombong dan di Petanahan itu. Di Gombong dan di Petanahan. Ya, yang satu tingkat MI, Madrasah Ibtidaiyah, yang satu tingkat Sanawiyah itu. Dan ada pula yang menerapkan inovasi pendidikan kitab kuning. Semua saya cek itu, Pak. Jadi misalnya saya diberitahu, Pak, di sini ada tahfidznya. Saya panggil, mana gurunya? Hafidnya. Gurunya mana? Ini, Pak. Ya, Pak, saya cek anunya. Apa namanya? Hafalannya. Bapak hafal berapa juz? 30 juz. Nah, coba saya cek dari juz 1, nanti juz 17, juz 18 kayak gitu. Saya cek gurunya dulu. Kemudian saya pernah melakukan monitoring asesmen madrasah. Ya, kalau sekarang namanya asesmen madrasah, dulu kan tes ya, ujian madrasah itu. Itu yang saya monitoring pas pelajaran bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab. Gurunya mana? Gurunya bahasa Arab. Saya tanya dengan bahasa Arab itu. Nah, maka dengan saya memberikan motivasi semacam itu, sekarang banyak sekali madrasah-madrasah yang menginginkan saya hadir berdialog dengan murid dengan bahasa Arab. Kemudian saya disuruh ngetes siswanya hafalan Qur'annya. Saya bangga sekali itu, Pak. Karena madrasah itu kan bahasa Arab ya, masa muridnya nggak bisa bahasa Arab? Tidak harus bisa ngomong bahasa Arab loh, Pak ya. Ya, tapi saya usahakan, saya kalau nyambut itu dengan bahasa Arab, saya paksakan agar mereka itu menerjemahkan apa yang saya sampaikan. Itu tujuan saya, karena saya melihat kurikulum yang lain ya, misalnya eksak, sosial itu ternyata mereka sudah mampu untuk berprestasi. Kok saya di titik 2 itu saya masih melihat lemah sih? Tidak ya, Pak ya, tapi perlu ditingkatkan bahasa Arab dan hafidz dan tahfidz. Lemah sih tidak ya, Pak, tapi perlu ditingkatkan bahasa Arab dan hafalan Quran. Mudah-mudahan segera terwujud, Bapak, targetnya. Iya. Di tahun sebelum Bapak pensiun. Amin. Mumpung Bapak di sini, saya ingin diajari, atau mungkin Bapak bisa memberikan tip dan trik bagaimana agar mendidik anak itu baik di madrasah maupun di rumah. Ya mungkin anak saya lah, untuk anak saya, kalau bagi guru mungkin bagi mereka mengajar di kelas agar muridnya itu ya tenang dan dapat menerima ilmu itu dengan mudah gitu, Pak. Ada tip dan caranya, Bapak? Ya, yang pertama secara umum ya, Pak, bahwa konsep pendidikan Islam itu kan insya'ul insani insya'an mustamirra minal wiladati hattal wafat, yaitu menumbuh kembangkan manusia secara istimror, secara kontinu minal wiladati hattal wafat. Jadi pendidikan dalam Islam itu tidak ketika hidup tok, Pak, sampai mati itu. Sehingga ada talqinul mayit itu arahnya kan pendidikan itu, Pak. Ya, talqinul mayit itu yang diajari itu adalah yang masih hidup mendengarkan bahwa dalam alam barzah itu ada yang harus dipertanggungjawabkan. Beberapa pertanyaan itu secara umum ya. Kemudian secara khusus ya, metodologi mengajar itu kan Rasulullah SAW menjelaskan unsur akhaka dzaliman au madzluman. Tolonglah saudaramu. Jadi kalau dalam pendidikan Islam, murid itu dianggap saudara, Pak. Oh gitu. Bukan orang lain. Jadi
apa yang menimpa di muridnya itu menimpa di dirinya. Kayak kita dengar saudaranya begini kan, kalau saudaranya bahagia ikut bahagia, Ya. saudaranya susah ikut susah. Jadi konsep pendidikan itu menganggap murid itu bukan orang lain, saudara itu Pak. Saudara unsur akhaka dzaliman aw madluman. Jadi jangan kalau ada siswa yang memang belum bagus itu kemudian dia dibenci. Tidak. Justru anak yang belum bagus itu lebih didekati. Itu konsep yang pertama. Jadi jangan kita hanya terpaku kepada yang berprestasi terus. Jangan. Tapi dari anak sekitar 14.000 murid kita itu Pak, ya adalah ya yang kurang baik kayak gitu. Itu bukan dijauhi Pak, didekati, didatangi rumahnya. Nah, ini dari metodologinya. Jadi yang pertama berarti anggap murid itu sebagai saudara ya. Sebagai saudara. Sehingga dia akan berupaya bagaimana saudaranya itu menjadi baik gitu. Yang kedua, dalam konsep pendidikan Islam, apa yang diajarkan kepada murid itu yang sudah dilakukan oleh gurunya. Misalnya saya ketika itu mengajarkan tentang sholat sunat duha, ya memang saya sudah melaksanakan. Iya. Kemudian saya mengajarkan tentang birrul walidain, ya memang saya tidak bermasalah dengan orang tua gitu. Jadi kadang-kadang ada, kalau di era tahun 1960-an itu Pak, kan ada istilah guru di gugulan dan tiru ya Pak. Iya kan, di gugulan dan tiru itu artinya memang dia memiliki perilaku yang bagus sekali untuk diikuti oleh muridnya itu. Yang kedua tentu saja adalah berdoa itu Pak. Doa untuk mereka. Doa itu ya namanya aja doa ya, permohonan pada Allah Subhanahu wa taala agar mereka menjadi orang yang baik. Allahumma ij'alna wa talamidana min ahlil ilmi wal khair. Kayak gitu. Ya Allah, jadikanlah kami dan murid-muridku menjadi orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik itu kalau punya ilmu diamalkan. Kepada yang lebih kecil menyayangi, kepada yang lebih tua menghormati. Itu. Jadi keteladanan itu sangat penting, sehingga saya dulu pernah jadi kepala MA Ma'arif Pak itu. Kan saya harus memaklumi bahwa guru itu memang merokok ya kan. Harus memaklumi orang kan ya gak boleh melarang merokok karena itu sudah kebiasaan. Cuma saya mengatakan bapak-bapak mohon maaf, rokok itu hanya dirokok di kantor saja, tidak di depan siswa, tidak di depan madrasah malah. Gitu. Ya. Dan itu efektif juga. Kadang-kadang kita hanya melarang rokok itu loh. Kamu jangan merokok itu. Muridnya, iya Pak, dalam hatinya kowe iya. Tapi kalau kita tidak kelihatan itu, syukur. Saya itu di antara meninggalkan merokok itu karena ketika itu saya jadi kepala, saya mikir-mikir, dan kebetulan Pak Dr. Hantoro melarang saya karena waktu itu saya batuk 40 hari. Tapi salah satunya juga supaya saya bisa digugu ya dan ditiru itu. Jadi keprihatinan orang tua kepada anaknya, doa orang tua kepada anaknya itu kayak doanya Nabi kepada umatnya, dan doanya guru kepada murid adalah sangat berpengaruh kepada kebaikan perilaku murid itu. Begitu Bapak. Ada lagi mungkin tipnya? Berarti ada 3 gitu Bapak. Yeah. Anggap murid itu sebagai saudara. Kemudian ajarkan itu sesuai apa yang kita laksanakan, teladan gitu. Kemudian jangan lupa mendoakan mereka. Didoakan. Gitu. Iya, sehingga murid-murid saya itu ada yang sekarang sudah punya cucu. Gimana kamu udah punya cucu? Pak Guru juga belum. Di Kaligowong, murid
aliyah itu. Jadi dia mungkin sehabis aliyah langsung menikah mungkin ya Pak ya. Mungkin anaknya perempuan juga, jadi cepat punya cucu. Ya, artinya mereka itu sampai sekarang itu sangat dekat dengan kita. Itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi kita tidak saja mencetak orang pinter, tapi kita mencetak orang benar. Semampu kita loh, semampu kita. Kita juga belum benar banget sih. Tapi semampu kita ya mengusahakan lah, bukan mencetak ya, mengikhtiarkan orang itu menjadi benar gitu Bapak. Mungkin sebelum kita akhiri Bapak, ada pesan untuk masyarakat terkait madrasah. Apa mungkin ada masyarakat yang masih ragu? Kayaknya sih nggak ada Bapak. Kayaknya masyarakat itu malah berebut sekarang untuk menyekolahkan putra-putrinya di madrasah. Terima kasih Bapak Ibu semua yang berbahagia. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada para Bapak Ibu semuanya, khususnya di Kabupaten Kebumen, marilah kita percayakan pendidikan anak kita di madrasah. Insya Allah kita akan mendidik anak kita orang yang mandiri, dan insya Allah anak-anak kita akan berprestasi, dan anak-anak kita adalah berakhlakul karimah. Madrasah hebat ya, bermartabat, mandiri, berprestasi. Begitu. Jadi begitu Pak, semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin. Pasti saya banyak sekali kesalahan dan kehilafannya. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum saya tutup ini Bapak, saya doakan mudah-mudahan target yang tadi Bapak sampaikan Amin. itu betul-betul akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan siswa-siswi madrasah bisa berbahasa Arab dengan baik dan hafal Al-Quran tidak harus 30 juz. Ya, saya sekarang kalau ke madrasah, Pak Kepala madrasahnya sudah langsung tangkap, Pak, mohon dites ini yang sudah hafal juz 30 katanya. Terus sana lagi, Pak, ini bisa berbicara bahasa Arab, mohon dites Pak, kayak gitu. Saya senang sekali saya. Sebenarnya saya ingin ngobrol lebih banyak dengan Bapak, mungkin karena ada kesibukan yang Bapak ada kepentingan lain Bapak nggih. Terima kasih sekali kehadirannya di podcast Ceria. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Dan untuk sahabat religi, seperti biasanya jalani hidup dengan ceria, nikmati dan syukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.